Wabil khusus kita berterima kasih kepada Sahibul Hajat pemangku manaqib pada malam hari ini yang mulia Kiai Haji Anang Asy'ari. Kita berterima kasih dengan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Ikhwan dan akhwat semuanya, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manaqib online pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan serta kesuksesan di dalam setiap urusannya. Baik, marilah kita niat bertabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita. Qala Syekhuna Al-Arif Bilal Wasil wal Musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrahu. Wa natijatul amali salihi hayatu haqiqatil insani al-musamma bitiflil ma'ani la yuridu illa ma aradahullah kama anna tifla la yakulu wa la yashrabu illa biyadi ummih atau kama qala syekhuna. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh Fadailus Syuhur itu bisa kita ambil selayaknya Al-Quran. Setiap penggal daripada Al-Quran itu bisa diambil secara terpisah, walaupun tidak bisa dikatakan berdiri sendiri karena ada munasabah antara setiap ayat, tetapi Al-Quran itu bisa diambil pelajaran secara terpisah, baik per ayatnya ataupun bagian daripada ayat-ayatnya itu. Karena layak tihil batil, dari depan, istilahnya belakang, kanan, kiri, semua bisa diambil petunjuk dari Al-Quran itu. Begitu pula halnya dengan Fadailus Syuhur, karangan Hadratus Syekh. Jika kita sering membaca kitab itu, maka kita juga bisa mendapati hal yang sama. Walaupun kita tidak bahas satu makna huruf, satu bulan katakanlah. Satu bulan itu kan banyak hurufnya. Bisa kita ambil satu bulan itu secara ringkas. Syawal katakanlah shin maknanya ini, waw maknanya ini, kemudian munasabahnya memiliki keterkaitan. Bisa kita bahas seperti itu. Bisa kita bahas per huruf. Shinnya apa? Tentu sangat cukup untuk memberikan bimbingan ilmiah. Bahkan hatta penggalan dari setiap huruf, bahkan penggalan dari setiap paragraf itu bisa diambil sebagai suatu pembahasan yang utuh, pembahasan yang menarik. Apa yang tadi dibacakan adalah penggalan daripada pembahasan makna huruf shin mengenai syajarah. Wa natijatul amali sholih, buah daripada amal soleh. Ayatu haqiqatil insan. Buah amal soleh itu bukanlah pahala. Buah amal soleh itu bukanlah surga. Buah amal soleh itu bukanlah rejeki yang berlimpah ruah. Buah amal soleh itu bukanlah kesehatan. Buah amal soleh itu bukanlah jabatan, kedudukan, dan derajat. Kita lihat banyak orang beramal soleh, tetapi jika memang ya ditakdirkan sakit, la maradda, tidak bisa ditolak sakit itu. Bertahun-tahun barangkali kita punya kerabat atau keluarga, dia beramal soleh, sangat baik kepada sesama, rajin ibadahnya, tetapi kalau sakit itu datang ya mesti datang. Artinya amal soleh itu buahnya bukan untuk kesehatan. Rezeki juga seperti itu. Ada kalanya kita beramal mendapatkan kemudahan-kemudahan, tetapi kalau memang jaffal qalam, takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, ketika datang sulit tidak bisa kita tolak dan kiaskan dengan hal yang lainnya. Maka Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah kepada kita semua. Sesungguhnya buah amal soleh itu
bukanlah berbagai hal yang tadi disebutkan. Tetapi dengan bimbingan guru mursyid, kita akan merasakan buah amal soleh itu, khususnya bagi orang-orang yang sudah hidup 2 kali, yang sudah ditalqin, yang sudah dibangkitkan, yang sudah dihidupkan hatinya oleh guru mursyid. Buah dari amal soleh itu, hayatu haqiqatil insan, adalah hidupnya insan yang sejati di dalam diri kita. Atau bahasa sederhana, bangkitnya kesadaran spiritual. Kalau kita baca Sirul Asrar, maka kita akan menemukan bahwa Syekh Abdul Qadir mengatakan ada insan, ada manusia umum, ada manusia khusus. Manusia umum itulah jasad kita semua. Nah, sedangkan hakikat manusia yang sesungguhnya adalah ruhnya. Inilah hayatu haqiqatil insan, hidupnya ruh di dalam diri kita. Bukan sekedar ada, tetapi hidup. Jika ada setiap manusia tentu ada ruh di dalam dirinya. Tetapi bangkit kesadaran ruhani itu, hidup ia, hayatu haqiqatil insan al-musamma bitiflil ma'ani. Yang di dalam terminologi tasawuf, yang di dalam istilah sufi, khususnya di dalam kitab Sirul Asrar, dikatakan sebagai tiflul ma'ani, sebagai anak kecil ruhani. Al-musamma bitiflil ma'ani. Mana ciri daripada telah hidupnya tiflil ma'ani? Mana ciri daripada bangkitnya kesadaran spiritual seseorang sebagai buah dari amal soleh? Jika dulu kita, mungkin barangkali sekarang juga masih terkadang kita beramal soleh itu meminta iwad, meminta timbal balik. Ya Allah, saya sudah beramal soleh, sudah melakukan ketaatan, berikan kemudahan dalam urusan saya. Meskipun kita juga senantiasa berdoa seperti itu, tetapi doa-doa kita itu doaul ibadah, adalah doa untuk ibadah. Artinya mau dikabul atau tidak dikabul itu terserah Allah. Dan bukan doa ul masalah, bukan doa untuk meminta. Seandainya tidak dikabulkan, kita tidak lagi berdoa. Seandainya tidak dikabulkan, kita tidak lagi ibadah kepada Allah. Tidak seperti itu. Sekarang setelah dibimbing oleh guru mursyid, secara bertahap guru mursyid merubah pola pikir kita, membangkitkan kesadaran spiritual di dalam diri kita, bahwa ibadahnya kita itu bahkan tidak diganjar surga sekalipun tidak mengapa. Karena ibadah kepada Allah itu adalah suatu keniscayaan. Tidak perlu diiming-imingi dengan balasan kebaikan, tidak perlu diganti dengan diselamatkan dari keburukan. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk dan Allah adalah khalik. Karena la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Meskipun ketika kita sudah bertahun-tahun beribadah menyembah Allah, bagi sebagian orang mungkin tidak berubah secara lahiriah kehidupannya, tetap mengalami kesulitan, yang sakit tetap dengan sakitnya, dan lain sebagainya. Walaupun umumnya manusia tentu menginginkan kebaikan dan ingin dijauhkan daripada keburukan. Tetapi tadi takdir Allah itu sudah tetap. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah ditetapkan. Kita mesti menyadari bahwa masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya,
dalam bait-bait kunut itu kita sesungguhnya senantiasa di apa ditanamkan ideologi, ditanamkan teologi bahwa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, berkaitan dengan kehidupan. Amal soleh itu tadi bukan untuk mendapatkan kebaikan, bukan supaya terhindar daripada keburukan, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah lah yang menentukan, wala yuqda alaik, dan tidak, Allah itu tidak bisa diatur dengan doa Anda, dengan zikir Anda, dengan berbagai amal soleh kita semua. Jangan beranggapan bahwa karena sebab ini maka mendapatkan ini, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya semata-mata karena fadlnya Allah. Maka kita dibimbing untuk ibadah itu bukan untuk supaya terkabul segala hajat kita. Jika terkabul maka kita bersyukur kepada Allah. Jika pun tidak, kita tetap ibadah kepada Allah. Tetapi inilah yang terpenting, hidupnya tiflul ma'ani, bangkitnya kesadaran spiritual itu, la yuridu illa ma aradahullah, ia tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyadhara fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Tidak, sangat bodoh. Ma taraka minal jahli syai'an. Kalau kebodohan itu ada 10, 1 sampai 10, itu ya satu pun tidak mau ia bagi ke satu orang pun. Ingin ia miliki semua kebodohan itu. Siapa? Man arada fil waqti, yaitu orang yang terbersit di dalam hatinya, yang menginginkan fil waqti. Ini yang mesti digarisbawahi, fil waqti. Pada saat ini, di dalam kehidupan ia menginginkan detik ini, menit ini, jam ini, waktu di mana ia hidup, ghaira ma adharahu Allahu fi, selain daripada yang Allah sudah tetapkan, selain dari yang Allah inginkan. Tadi buah amal soleh itu hidup bangkitnya kesadaran spiritual, hidupnya tiflul ma'ani, yaitu diberikan pemahaman, diberikan perasaan, diberikan kesadaran, tidak menginginkan kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Fil waktu, pada saat ini. Adapun masa depan, manusia itu punya roja, itu dibahas pada huruf lam bulan Syawal. Punya roja, punya harapan. Adapun masa depan, berharap mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, silakan. Tetapi saat ini sesuatu yang sedang terjadi dan sudah terjadi sudah tidak bisa dirubah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang berandai-andai, orang yang menginginkan saat ini tidak saat ini. Saat ini tidak seperti yang ia alami saat ini. Atau istilah guru mursyid, orang yang tidak menerima hari ini sebagai hari ini. Masih diterima hari ini dengan segala ketentuannya. Ia tidak berkata, ya laitani, wah, seandainya dulu saya begitu, pasti sekarang tidak begini. Alangkah indahnya kalau sekarang. Orang yang seperti itu dikatakan jahlul murakkab, orang yang sangat bodoh, tidak kenal Allah, ya, tidak mengerti sifat Allah, tidak kenal kepada takdirnya. Jahil itu kan ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu bodoh saja, tidak pakai kuadrat, bodoh saja. Itu ada mul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui sesuatu. Ya, wa huwa ya'lamu annahu la ya'lamu, tapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu, bodoh. Tahu. Sedangkan jahlul murakkab adalah orang yang tidak tahu tapi ia merasa dirinya tahu.
Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu Allah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak kenal Allah. Di dalam bahasa kita adalah orang yang tidak ma'rifat. Di dalam bahasa guru mursyid adalah manusia binatang. Ia kenal, ia tahu semua ilmu tentang dunia. Bagaimana cari cuan sebanyak-banyaknya ia tahu. Tapi ia tidak kenal sifat Allah. Bahwa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Falakal hamdu ala ma qadait. Allah kasih kita senang, Allah kasih kita susah, Allah tetap terpuji. Jangan berhenti ibadah, jangan berhenti berzikir karena sebab hajat kita tidak dikabul oleh Allah. Karena itu bukan tujuan ibadah kita. Natijatul amali soleh bukan itu. Inilah betapa luar biasanya sepenggal fadhalul syuhur jika sungguh-sungguh kita pahami, kita renungi, merupakan untayan kalimat yang begitu luar biasa dari guru mursyid kita. Ada 2 menit. Hadratus Syekh kemudian menyebutkan firman Allah surah Asy-Syura ayat 22. Ini yang menarik di dalam Fadhalul Syuhur itu yang belum banyak dikupas dan agak sulit memang. Yaitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang secara lahiriah itu munasabah antara ayat dengan penjelasan sebelumnya itu sulit dipahami. Itulah berkaitan dengan ayat pertama muqaddimah Fadhalul Syuhur itu sendiri, mafaratna fil kitab min syai, sesuatu yang dijelaskan pada manaqib pusat yang lalu bahwa Hadratus Syekh diberikan futuh, dibukakan ilmu mengenai ilmu-ilmu yang ada di dalam ayat Allah, di dalam Al-Qur'an. Ketika membahas tentang tadi Tiflul Ma'ani itu, Hadratus Syekh mengutip Quran surah Asy-Syura ayat 22 yaitu taradzalimina a'udzubillahi minasyaitonirrajim taradzalimina mimma kasabu wa huwa waqi' taradzalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus solihati fi raudhatil jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Secara lahiriah, secara tafsir lahir, tafsir umum, ayat ini bicara nanti, bicara hari akhirat. Tetapi kita murid pangarsa Abah tentu paham bagaimana pendidikan tarbiyah ilmiah, tarbiyah ruhaniyah dari guru mursyid bahwa nanti itu bukan nanti, tetapi nanti itu adalah sekarang, saat ini. Ayat ini bicara mengenai keadaan di hari kiamat, yaitu orang-orang zalim musyfiqina mimma kasabu, merasa ketakutan karena sebab kezaliman yang ia lakukan, karena sebab takut menerima azab, takut menerima siksa buah dari amal oleh yang ia lakukan di dunia. Sedangkan sebaliknya waladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh fi raudhatil jannat, di taman-taman surga. Ayat ini tidak bicara nanti. Maka di dalam tafsir-tafsir syari yang dimaksud taman surga itu bukan hanya nanti, sebagaimana sudah dibukakan ilmunya kepada kita semua. Itulah ada jannah ajilah, nanti ada jannah ajilah, surga yang kontan. Surga yang kontan di alam dunia itulah jannatul qurbah, jannatul waslah, jannatul ta'at, yaitu zikir. Itulah kita sedang berada di taman-taman surga. Ciri orang yang berada di surga adalah senantiasa merasa senang, merasa tenang. La yuridu illa ma aradahullah, sudah tidak ada, tidak berandai-andai saat ini. Seandainya saat ini, karena ia tahu apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik dari Allah untuk dirinya dan untuk
semua makhluknya. Inilah kita diberikan bimbingan ilmiah yang luar biasa dari guru mursyid kepada kita semua, yang lebih luar biasa dari bimbingan ilmiah kepada guru mursyid, kita akan mendapatkan apa yang dijelaskan di dalam kitab Fadlus Syuhur ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Sohibul Hajat, Pemangku Manakib, Bapak Kiai Haji Anang Asyari. Terima kasih kepada Bunda Haya. Terima kasih kepada para wakil talqin dan semua petugas manakib. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.